Film ini diawali dengan kompetisi balap. Di tengah gemerlap kota Velocity Prime, setiap tahun diadakan ajang balapan jalanan paling bergengsi. Hanya pembalap terbaik yang berani ambil bagian karena lintasannya terkenal brutal, menuntut kecepatan, keterampilan, dan nyali sekeras baja. Tahun ini, dua nama mencuat sebagai favorit. Yang pertama ada Raka, mantan pembalap profesional dengan reputasi tanpa celah. Lalu ada Naila, pembalap jalanan misterius yang baru muncul tahun lalu dan langsung menggebrak sirkuit bawah tanah. Mereka melesat seperti peluru melewati gang sempit, jembatan tua, dan lorong bawah tanah. Raka unggul di tikungan, tapi Naila memanfaatkan celah kecil dengan presisi luar biasa. Mereka saling salip dengan kecepatan mematikan, seolah lintasan itu milik mereka berdua saja. Hingga pada akhirnya, mobil odong-odong milik Naila menempati posisi pertama. Raut wajah bingung pria bermodel rambut belah tengah melihat papan peringkat bahwa Naila menjadi posisi pertama. Berbanding terbalik dengan Naila, ia sangat kegirangan hingga ia lompat-lompat seperti kanguru yang sedang berjalan. Lalu Raka memarahi panitia perlombaan. Dasar musang pandan, Naila besok nggak usah diundang untuk balapan lagi. Lalu Raka meratapi nasib atas kekalahan pertamanya. Scene berpindah pada empat pria pengocok handal yang sedang merencanakan bagaimana caranya agar Naila next perlombaan gak bisa ikut. Menurut gua kita harus pecahin ban Naila semalam sebelum dia berangkat ke perlombaan, supaya nanti dia nggak bisa datang. Keesokannya, Naila kembali bekerja pada PT HC Games, yaitu Hanchut Center. Naila mendapatkan posisi yang sangat strategis di PT tersebut. Beliau menjabat sebagai game support spesialis merangkap admin toko kantin virtual. Setelah 2 tahun bergulat dengan chat absurd, Naila capek banget. Mentalnya terkikis, hatinya hancur, jiwanya lelah. Lalu karena Naila kemarin habis memenangkan perlombaan, Naila ingin dirayakan oleh teman-temannya sendiri. Namun pikiran negatif Naila terhadap teman-temannya sendiri masih terngiang-ngiang karena pesta kemarin Naila semua yang bayar. Udah makannya banyak, Naila dicuekin pula. Perayaan yang sangat menyedihkan bagi Naila. Emang bener-bener ini bocah nyuekin gua udah kayak iklan YouTube 5 detik pertama. 我不太想浪费时间呢。 Lalu Naila menghadap bosnya untuk mengajukan permohonan pengunduran diri. 我还是可以帮你把流程撤销的，不用啦，英姐。 Naila diminta oleh bosnya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Karena zaman sekarang memang mencari pekerjaan susah, terlebih lagi ada bocah ingusan yang masih perlu bimbingan dari Naila. 行业精英高薪把他们聘请过来，倾全公司之力养活。 Setelah bernegosiasi panjang lebar dengan si bos, tiba-tiba datang seorang kunyuk tapi tampan yang membuat Naila menjadi terkesima hingga bola mata Naila hampir keluar. Naila sangat terpukau dengan pria tampan yang ada di depannya, seperti ia melihat malaikat. Jantung Naila bagaikan jatuh dari lantai 11 ke basement. Lalu mereka saling tatap menatap yang membuat Naila menjadi acang. Setelah pria itu berjalan keluar meninggalkan mereka, akhirnya sang bos pun mengucapkan selamat tinggal kepada Naila, yang artinya dia sudah bukan karyawan PT Hanchut Center lagi. Penyesalan, hanya tinggal penyesalan. Akhirnya Naila melamun melihat kertas pengunduran dirinya di ACC, lalu ia menangis sambil merapikan barang-barangnya. 但是我后悔。 Penyesalan memang selalu datang di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran. 他却偏偏今天来去西班入职。 Makanya lain kali Naila dipikir-pikir dulu kalau mau buat keputusan. Scene berpindah pada masa lalu Naila 2 tahun silam. Ia melakukan simulasi perang bagaikan melawan Israel karena sangat serius sekali. Akan tetapi Naila menemukan sosok pria misterius yang membuat hatinya sangat berdegup kencang. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Naila maju dengan gagah dan berani, lalu beb. Ia berdiri tegap bagaikan superhero lalu menyamperi Naila.
Setelah percakapan tersebut, Naila tertegun melihat kepergian pria tampan yang ada di depannya. Naila merasakan cinta pandangan pertama. Naila sangat berharap agar dapat kembali menemukan pria tersebut. 舒淇喜欢的理由真够奇葩的。 Lalu scene berpindah pada Naila yang sedang berjalan keluar dari PT Hancut Center sambil diledek dari saingan teman kantornya. 这样呢？ Lalu PT HC Game melakukan rapat, dibuka dengan Bu Lilis dengan penuh semangat, walau suara mic-nya kemeresek kayak radio rusak. 至关重要。关于这一点，我和其他董事也已经达成。 Setelah masuk sesi Q&A, Yuda yang polos bertanya, "Pak, saya cuma mau tanya kenapa semua game kita rilis versi beta tapi gak pernah ada versi final?" Lalu Pak Andra sebagai developer menjawab, "Karena hidup ini juga beta, Yuda. Finalnya nanti di akhirat." Seketika semuanya hening dan menjadi sangat serius. Lalu Raka angkat bicara, "Block Blast adalah salah satu IP terbesar kita, tapi per akhir Maret user aktif turun menjadi 28%. Kita gak bisa anggap ini angin lalu. Kalau user terus turun, kita bisa kehilangan sponsor dan iklan in-game, tapi bisa juga ganggu pipeline proyek lain." Lalu Raka menyamperi Kak Jiang karena masalah yang terjadi pada rapat tadi masih terngiang-ngiang di otak Raka. Ditambah masalah demi masalah muncul, game crash kalau dimainkan sambil napas, Block Blast yang tadinya berbentuk kotak jadi tahu bulat, soundtrack ngaco karena film musik ketimpa lagu dangdut, tapi tetap belum ada penyelesaian tentang permasalahan tersebut. Sambil membereskan ruang kantor yang masih sembraut, 人也换，要不要把这名儿也给他换？哪儿都要。 akhirnya Raka memutuskan untuk merekrut kembali karyawan di perusahaan HC Game tersebut karena memang gajinya selalu telat di sana. Makanya karyawannya pada kabur dan mengundurkan diri. 高下，哎，但等立项通过，正式留下来。 Walaupun Raka adalah pria jenius, tapi dia juga butuh tim. Tidak bisa untuk menyelesaikan masalah semuanya sendirian. Akan tetapi bosnya pasti tidak setuju. Maka dari itu Raka akan merekrut secara diam-diam karyawan. Lalu kembali kepada Naila yang masih bergelut pada penyesalannya yang keluar dari PT Hancut Center. Lalu Naila mendatangi warnet kesukaannya pada zaman dahulu sebelum ia kerja di HC Game. Kata bapak tua si penjaga warnet, ada pria yang baru sekali datang dan langsung mengalahkan skor terbaik Naila. Lalu dia mencoba untuk mengalahkannya kembali. Setelah beberapa kali mencoba untuk mengalahkan skor pria yang baru saja datang, dia sangat kesulitan dan sangat frustasi. Lalu dia keluar untuk meninggalkan warnet tersebut. 老板，帮个忙。 Karena Naila melihat si Raka, cinta pandangan pertamanya, lalu ia kembali untuk meminta bantuan dari sang penjaga warnet. Dengan modus menjatuhkan uang koin, Naila akhirnya dapat bertatap-tatapan kembali kepada cinta pertamanya. Namun seketika pria misterius tersebut menghilang dari LED. Naila yang sedang chattingan dengan si pinjol yang menagih utangnya. Akan tetapi karena Naila belum mampu bayar, ternyata bukan pinjol yang menagih utang, ternyata adalah Raka. 结束聊天吧，再见。 Scene berpindah pada tiga pengocok handal yang sedang reuni mabar game Block Blast. 你啊，你连小麻花本人长什么样子都不知道就陷进去了，万一人家是抠脚大汉呢，是吧？ Fansnya saat ia memenangkan perlombaan di awal film. 你说说你跟你那个应哦傻子啊， Hingga pada akhirnya dikarenakan ia sedang berada di perpustakaan, ia ditegur oleh ibu penjaga perpus karena membuat kebisingan di sana. 知道了。你敢坑我啊？你知不知道我今天啊？ Lalu Naila bercerita pada temannya bahwa ia bertemu dengan cinta pertamanya di warnet tadi pagi. Naila merasa sangat kesal karena ia tidak bisa mendapatkan WhatsApp atau sosial media dari cinta pertamanya tersebut. Lalu Naila mendapatkan tantangan dari tiga pria pengocok handal tadi. Tentu saja Naila si Ratu Games tidak bisa menolak tantangan tersebut. Langsung saja ia menerima tantangannya dan scene berpindah pada gamenya. Tentu
saja ratu game yaitu Naila sangat mudah memenangkan pertandingan. Terlihat dari gameplay Naila mengobrak-abrik pertahanan dari ketiga pria pengocek handal tersebut. Raka sangat tertegun melihat gameplay si Naila. 小老婆，你有男朋友了？ 不是啦， Lalu Raka bertanya pada Naila apakah dia sudah punya pacar, dan Naila pun menjawab ternyata dia belum memiliki pacar. Lalu teman-teman Raka mensupport Raka agar Raka mendekati Naila. 队友不在，竟然匹配了陌生人。我说过不跟陌生人组队的。唯一， Lalu karena Raka penasaran dengan gameplay Naila yang sempurna, Raka menantang Naila untuk buy one. Tentu saja si ratu game Naila tidak mungkin menolak tantangannya. Setelah sekian lama mereka buy one, akhirnya Naila pusing karena selalu tertembak di bagian kepalanya. 这校草有点啊！哎，我不跟你说了，我到点了，我来不及赶校车了啊！ Lalu scene berpindah pada Naila yang ingin ke kampus menaiki bus kota. Ketika baru saja memasuki bus, ia melihat 招呼啊！ betul saja ia bertemu dengan cinta pertamanya, akan tetapi cinta pertamanya si Raka tidak mau duduk bersamanya. Ia malah fokus ke handphone. Lalu ia berpikir keras untuk bagaimana caranya bisa duduk bersampingan dengannya. 在干嘛？ Lalu Naila kembali dicat oleh si pinjol yang menagih utangnya kapan dia akan bayar. Scene berpindah pada Raka yang sedang bermain basket. Lalu Naila mengabadikan momen tersebut dan Raka pun mengirimkan fotonya. Hingga pada akhirnya mereka bertemu kembali, tetapi dalam dunia game. Cinta tapi di dalam virtual yang sangat bergejolak di dalam hati mereka berdua.有一天我摔倒了，爬不起来，然后你嘲笑我。 Lalu Naila kembali mendaftar pekerjaan agar mendapatkan uang jajan tambahan dengan cara part time.